Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia dari Prodi Administrasi Publik semester 1 dengan NPM 2463201005. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi hukum berdasarkan kategori. Yang pertama, klasifikasi hukum berdasar kategorinya. Yang pertama ada hukum menurut fungsinya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum material atau substantif law, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Contoh dari hukum tersebut adalah hukum pidana dan hukum perdata. Yang kedua, ada hukum formil atau adjective law, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material yang tadi, cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hukum memberi keputusan. Contoh hukumnya adalah hukum acara pidana dan perdata. Kedua, ada hukum dan masa berlakunya. Yang pertama, ada ius constitutum, sering disebut juga hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ada ius constituendum. Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, atau harapan dan cita-cita yang berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga, ada hukum menurut daya kerjanya. Yang pertama, ada hukum yang bersifat memaksa atau imperatif, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dilaksanakan dan mempunyai paksaan yang mutlak. Dan yang kedua, hukum yang bersifat melengkapi atau fakultatif, yaitu hukum yang mengatur hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Keempat, ada hukum menurut bentuknya. Yang pertama itu ada hukum tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, itu ada hukum tidak tertulis. Kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Yang kelima itu ada hukum menurut wilayah berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Dan yang kedua ada hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. Yang keenam, ada hukum menurut isinya. Yang pertama ada hukum privat atau hukum sipil, hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Yang kedua, ada hukum publik atau hukum negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara perseorangan. Dan yang ketujuh, ada penggolongan hukum menurut sumbernya. Yang pertama, ada hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada hukum kebiasaan atau hukum adat yang terletak di dalam peraturan atau kebiasaan adat di suatu daerah. Yang ketiga, ada hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, ada hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang diambil dari putusan hakim terdahulu. Yang terakhir, ada hukum menurut wujudnya atau hukum penggolongan hukum yang kedelapan. Yang pertama, ada hukum objektif atau kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Yang kedua, ada hukum subjektif, hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Itulah tadi sekilas tentang penjelasan materi klasifikasi penggolongan hukum menurut kategorinya. Saya Tasya Amelia, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.